Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita bertemu lagi pada kesempatan ini. Sebelum dimulai, kita membaca doa dulu dengan membaca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, sebelum masuk, siapa yang tidak hadir hari ini ya? Nihil, Bu. Oke, nihil. Untuk semangat, kalian jawab dengan semangat ya. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Luar biasa. Oke. Nah, kalian sudah membaca materi hari ini apa belum? Sudah, Bu. Oke, ada yang tahu materi kita hari ini apa? Angkat tangan. Tentang teori masuknya Islam di Nusantara, Bu. Oke, betul. Ada berapa teori kira-kira? Ada 4, Ibu. Betul sekali. Nah, kita pada kesempatan kali ini akan mempelajari tentang bab Islam Nusantara dengan subbab teori masuknya Islam ke Nusantara. Nah, sebelumnya kalian bisa melihat di layar ada tujuan pembelajaran. Ada 5 ya, kalian bisa membacanya sendiri. Oke, selanjutnya kita masuk ke materi. Ada kegiatan mengamati. Ada 2 gambar yang ada di layar. Yang atas ini merupakan gambar orang yang sedang berkerumun, sepertinya orang zaman dahulu. Dan yang gambar kedua ini adalah gambar peta, judulnya Peta Penyebaran Islam. Sudah diamati apa belum? Sudah, Bu. Oke, selanjutnya kita langsung masuk aja ya ke kegiatan selanjutnya. Di sini ada tulisan penasaran. Nah, pertanyaan apa yang terlintas dalam benak kalian? Coba masing-masing membuat satu pertanyaan dari kegiatan mengamati ini. Coba siapa yang sudah menemukan pertanyaannya? Langsung saja. Siapa? Ya, Bu. Itu Oke, tempatnya siapa? terjadi Silakan. di mana? Oke, betul. Masuk ya. Selanjutnya siapa yang mau nanya? Saya, Ibu. Oke, apa pertanyaannya? Apa yang sedang mereka lakukan? Oke, betul. Masuk. Yuk, satu lagi. Saya, Satu Bu. pertanyaan lagi. Dari mana mereka berasal? Oke, betul sekali. Kalian semua hebat. Pertanyaannya kita tampung dulu. Kita akan bahas setelah sesi selanjutnya. Nah, ini ada ringkasan materi kita hari ini tentang teori masuknya Islam di Nusantara ya. Ada 4 teori tadi sudah ada yang menyebutkan. Ada teori Gujarat, teori Persia, teori Mekah, dan teori Cina. Nah, setelah ini kalian dibagi menjadi satu kelompok yaitu 3 anak untuk membahas tentang materi hari ini. Diskusi singkat. Nah, setelah itu tinggal memaparkan materi secara singkat saja. Oke, silakan dimulai diskusinya. Oke, apakah sudah selesai semuanya? Sudah, Bu. Pintar. Coba siapa dulu yang mau memaparkan materinya? Ya, Bu. Langsung saja, Saya silakan. pertama akan memaparkan teori Gujarat, Bu. Berdasarkan pendapat para ahli, teori ini mengisahkan orang-orang Islam di Arab melakukan perjalanan ke Gujarat, India. Pada saat itu Islam mazhab Syafi'i berang Gujarat sebetulnya sudah memiliki hubungan dagang dengan Nusantara. Ini membuat Islam sedikit demi sedikit menyebar di kalangan pedagang Nusantara. Dan teori Gujarat ini diperkuat dengan adanya batu nisan Sultan Malik Al-Saleh. Model batu nisan ini memiliki kesamaan dengan yang ada di Gambai Gujarat. Terima kasih, Bu. Lanjut. Saya, Ibu.
Teori Persia. Teori Persia berpendapat bahwa Islam masuk Indonesia pada abad ke-15 dengan dibawa oleh bangsa Persia. Buktinya yaitu yang pertama, peringatan 10 Muharram atau Hari Asyura, yaitu memperingati meninggalnya Husain bin Ali. Yang kedua, kesamaan ajaran tasawuf yang dianut Syekh Sri Jenar dengan seorang sufi dari Iran, yaitu Al-Hallaj. Dan yang ketiga, ada penggunaan istilah bahasa Persia dalam sistem mengeja huruf Arab untuk tanda-tanda bunyi harokat. Sekian, Bu. Lalu Oke, lanjut. teori Makkah. Teori Makkah mengemukakan bahwa Islam masuk ke Indonesia pada abad ke-7 Masehi. Teori ini didasarkan pada beberapa hal. Yang pertama, pada abad ke-7 di pantai barat Sumatera sudah terdapat perkampungan Arab. Karena pertimbangan bahwa pedagang Arab sudah mendirikan perkampungan di Kanton sejak abad ke-4. Lalu yang kedua, kerajaan Samudra Pasai menganut mazhab Syafi'i. Lalu yang ketiga, Raja-Raja Samudra Pasai menggunakan gelar Al-Malik, di mana gelar ini berasal dari Mesir. Sudah. Oke, yang keempat, teori yang Cina ini biar saya yang menjelaskan ya. Teori Cina ini pada abad ke-15 Masehi didasarkan adanya unsur kebudayaan Cina di kebudayaan Indonesia. Contohnya itu ada Masjid Agung Demak dan Masjid Agung Kudus yang pada dindingnya itu tertempel piring porselin yang berasal dari dinasti Ming kerajaan di bangsa Cina. Oke, kita sudah membahas materi hari ini. Siapa yang berani menyimpulkan? Langsung saja yang berani menyimpulkan. Ayo, nanti Saya, dapat Bu. nilai. Oke, silahkan. Teori yang berpendapat bahwa Islam masuk Indonesia pada abad ke-13 Masehi. Bangsa Gujarat dari Indonesia. Yang kedua, ada teori Persia. Teori yang berpendapat bahwa Islam masuk ke Indonesia pada abad ke-15 dengan dibawa oleh bangsa Persia. Yang ketiga, ada teori Mekah. Teori yang mengemukakan bahwa Islam masuk ke Indonesia pada abad ke-7 Masehi yang dibawa oleh bangsa Arab, terutama Mesir. Dan yang terakhir ada teori Cina. Teori Cina didasarkan pada asumsi adanya akulturasi budaya Cina dengan sejumlah kebudayaan Islam di Indonesia. Berdasarkan sumber kronik dari Kelenteng Sampokong di Semarang yang menempatkan pengaruh orang-orang Cina dan penyebaran Islam di Indonesia. Sekian. Jadi kesimpulan pada pertemuan kali ini adalah teori masuknya Islam ke Nusantara dibagi menjadi 4. Yang pertama ada teori Mekah yang mengemukakan bahwa Islam masuk ke Indonesia pada abad pertama Hijriah atau abad ke-7 Masehi. Adapun orang-orang yang membawa Islam ke Indonesia berasal dari bangsa Arab, terutama Mesir. Yang kedua ada teori Persia. Teori ini berpendapat bahwa Islam masuk ke Indonesia pada abad ke-15 dengan dibawa oleh bangsa Persia. Dan yang ketiga ada teori Gujarat. Teori yang berpendapat bahwa Islam masuk ke Indonesia pada abad ke-13 Masehi. Bangsa Gujarat diyakini sebagai pihak yang membawa Islam ke Indonesia. Dan yang terakhir ada teori Cina. Teori Cina didasarkan pada asumsi adanya unsur kebudayaan Cina dalam sejumlah kebudayaan Islam di Indonesia. Berdasarkan sumber kronik dari Kelenteng Sampokong di Semarang yang memperlihatkan pengaruh orang-orang Cina dan penyebaran Islam di Indonesia. Sekian, Ibu. Oke, bagus sekali. Oke, sampai sini apakah ada pertanyaan? Tidak, Bu. Oke, kalau tidak, kira-kira sebelum ditutup mau ada PR apa enggak nih? Ya mau, Bu, nggak apa-apa. Wah, ini siswa teladan ini. Oke, berarti nanti PR-nya kalian mengerjakan lembar kerja siswa pada materi ini di buku pegangan kalian ya. Jangan lupa untuk akan kita bahas pada pertemuan selanjutnya. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, kita akhiri saja pertemuan kita pada hari ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Amin.
Oke, terima kasih atas partisipasinya. Kalian itu luar biasa. Kegiatan hari ini itu sangat berjalan. Saya akhiri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Oke, sama-sama.